Sebentar lagi aku tunjukkan mobil super kakak laki-lakiku. Di mana semua orang? Kemana sih mereka pergi? Aku datang untuk ambil mobil. Masih dalam perbaikan. Oh, perempuan. Pantas saja lambat. Lengan dan kaki kurus begitu. Bisa angkat kunci pas nggak? Kamu bisa perbaiki mobil. Kurasa kamu cuma tukang cuci mobil. Aku lebih tahu daripadamu. Ring piston silinder ketiga mobil ini bocor dan penundaan turbo parah. Kalau nggak diperbaiki, nggak tahan 3 putaran di trek, cuma jadi besi tua. Omong kosong. Ini mobil baru. Kamu tahu harganya berapa? Spesifikasi balap terbaik. Kamu nggak tahu apa-apa tukang cuci mobil. Betul, mobil Tuan Zhao bukan urusanmu untuk dikritik. Betul. Dia benar. Kau coba juga. Cepat bersihkan mobilku. Guda Tono menang kejuaraan Dewa Mobil. Kalau kamu sehebat itu, kenapa nggak balapan denganku? Baiklah. Aku akan main denganmu. Kalau kalah, kamu jadi bantalku. Kalau kalah, aku cuma minta satu, jangan pegang setir lagi. Membiarkanmu nyetir mobil itu menghina mobil. Hitung waktuku. 5 menit lagi, tukang cuci mobil ini jadi bantal manusia. Tukang cuci mobil belum terlambat menyerah. Kalau enggak, saat kalah, aku buat kamu nangis dengan wajahmu di bawah pantatku. Sampah. Mobil itu terbang tadi. Apa aku berhalusinasi? Gerakan menyalip itu kelihatan akrab. Tuan Muda Zhao. Minggir. Tidak. Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu melakukannya? Siapa kamu? Kamu kalah. Mulai sekarang, kamu, sampah yang tidak tahu menghormati wanita, dilarang tampil di dunia balap. Aku ingat sekarang, gerakan itu adalah hantu drift legendaris dan bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Dia pasti Dewi Mobil Rose itu. Dia benar-benar Dewi mobil misterius itu. Aku hancur. Tuan Muda Zhao! Aku benar-benar hancur. Kate, Anda sekarang adalah Dewi Mobil Dunia dan orang terkaya. Apalagi yang masih mengganggu Anda? Siapkan pakaian pengemis dan cek $5 juta untukku. Pakaian pengemis? Apa yang akan Anda lakukan? Lakukan saja seperti yang kukatakan. Tidak akan segera saya lakukan. Siapapun yang mau memberiku $100, akan kuberi 5 juta untuk mengubah nasibnya. Dompet dan ponselku dicuri. Bisa bantu kasih recehan? Tolong. Hei Anyu! Jangan ke sana, jangan. Ada apa sayang? Pengemis itu seperti teman sekelasku dulu. Kami cukup dekat waktu itu. Kalau dia melihatku, pasti akan minta pinjam uang. Ayo kita lewat jalan lain. Wen Yan. Itu dia. Kamu juga kenal dia? Kenal, dia mantan pacarku. Dia pergi bekerja, lalu kami putus. Tak kusangka teman sekelasku dulu adalah mantan pacarmu. Dan seorang pengemis.
Memalukan sekali. Kalau ada yang tahu kontraktor sepertiku punya teman sekelas seperti itu, aku akan sangat malu. Ayo pergi, ayo pergi. Tunggu, biar aku foto dulu. Xiao Meng, kamu tidak tahu bahwa proyek-proyekmu semuanya kuberikan padamu. Tunggu, 10 mungkin tidak cukup. Bisa kasih aku 100? Apa, 100? Kenapa butuh sebanyak itu? Aku sudah beberapa hari nggak makan yang layak, pengen daging, dan butuh ongkos pulang. Baiklah. Tunggu, Ada apa lagi? aku nggak pernah terima bantuan gratis-gratis. Aku punya cek 5 juta dolar dari Dream Group. Kamu bisa langsung bawa ke bagian keuangan untuk dicairkan. Cek 5 juta dari Dream Group? Kamu jago banget ngomong besar. Ini cek asli, itu namanya ngomong besar. Adik laki-lakiku kerja di Dream Group. Cek Dream Group cuma bisa dikeluarin langsung sama ketuanya. Jangan salah paham. Tapi kamu kan pengemis, gimana bisa punya cek dari Dream Group? Oke, karena kamu nggak percaya ada hal lain yang kamu butuhkan, akan kuhitung itu sebagai balas budi. Hal lain apa? Halo Ibu, Ajing, sebentar lagi ulang tahun ibu yang ke-60. Adikmu mau bawa pacar pulang. Kamu juga bawa satu, biar saudara dan teman-teman berhenti menggosip. Dengar nggak? aku tahu, tapi... Halo, Ibu. Oke. Gimana kalau begini? Kamu pura-pura jadi pacarku selama beberapa hari, setuju? Apa? Apa? Pacar sementara? Iya, ibuku mendesakku untuk menikah. Dia ingin aku bawa pacar ke ulang tahunnya. Tapi aku bahkan belum pernah pacaran. Di mana aku harus cari? Maksudku, kamu berpakaian lusuh, tapi wajahmu lumayan. Dengan sedikit polesan, kamu mungkin bisa lolos. Jadi, kamu mau? Kalau kamu setuju, aku bisa bayar kamu. Kamu bayar aku? Ya, kalau kamu bersedia, aku akan kasih gaji. Tapi, tarifnya sama kayak kerja proyek, 200 sehari. Untuk seminggu, itu 1.400. Ah, lupakan. Ini tahun baru dan ulang tahun ibuku. Aku bulatkan jadi 2.000. Gimana? Kalau kamu bilang begitu, kedengarannya seperti tawaran yang bagus. Tentu, jauh lebih enak daripada kerja proyek. Ikut aku pulang untuk tahun baru. Makan enak, minum enak. Kamu dapat untung besar. Kalau kamu bilang begitu, mana mungkin aku tolak. Kalau gitu sepakat. Oke, deal. Besok ulang tahun ke-60 ibuku. Aku ajak kamu beli baju, lalu mandi. Terus beli hadiah. Itu seharusnya cukup. Ayo pergi. Gimana penampilanku? Wah, kamu terlihat luar biasa, cantik banget. Jadi, boleh minta ciuman? Jangan ngomong sembarangan. Kita cuma pura-pura. Nggak bisa kita jadikan asli? Nggak mungkin. Orang yang kusuka itu kayak ketua Dream Group, seorang Dewi. Masuk universitas top di usia 18, dirikan perusahaan mobil di usia 22, go public di usia 25, dikenal di seluruh dunia sebagai dewa mobil. Hanya dia cinta sejatiku. Jadi dia pengagum diam-diam. Menarik. Oke, kamu sudah mantap dengan si Heres kaya. Aku nggak pantas. Kita pura-pura aja. Pokoknya, jangan punya pikiran macam-macam. Kalau enggak, aku pecat kamu dari peran pacar palsu. Oke, terus
Boleh kita pegangan tangan? Enggak, biar aku beliin kamu hadiah. Lagian, kamu nggak bisa datang tangan kosong ke ulang tahun ibuku. Anak polos ini gampang banget dibikin bingung. Siapkan hadiah ulang tahun $5 juta dan antar ke keluarga Xiao di desa Xiao besok atas nama Dream Group. Oh iya, ingat kalau ketemu ibuku manis-manis ya. Dan apapun yang terjadi, jangan bilang kamu pengemis. Bilang aja ayahmu punya perusahaan. Dan kamu lagi mulai usaha sendiri. Penghasilan tahunanmu mungkin beberapa ratus ribu. Boleh bohong gitu? Memang kenapa? Habis tahun baru kita putus kok. Mana mungkin mereka cek. Ibuku gengsi banget. Bikin dia senang aja. Oh ini 10 ribu, ambil. Kalau ketemu ibuku kasih langsung aja. Oke. Kita sampai, ayo masuk. Ambil ini, kalau ketemu ibuku kasih aja. Hei Kak Li, silakan jangan sungkan. Hei Pak Wang, silakan duduk. Makasih, makasih. Zhao Quan dari Dongchun, hadiah 2.000. Makasih, silakan duduk. 50.000. Anak angkat Zhao Megui, hadiah 50.000. 50.000. Ibu angkat. Anak angkatku sayang, kamu datang. Kok hadiahnya mewah banget? Ibu angkat. Hari ini ulang tahun ke-60.000. Aku harus kasih yang spesial. Kak Jing dan Kak Yu belum pulang. Seharusnya lagi di jalan. Bu, aku pulang. Yang sulung pulang. Bu, aku pulang. Bu, izinkan aku memperkenalkan. Ini pacarku, Wenyan. Halo Tante, ini hadiah kecil untuk Tante. Ibu Xiao yang tua sangat beruntung menantu secantik ini. Kulitnya putih dan cantik, pasti anak kota. Betul, lahir dan besar di kota. Benarkah menantuku anak kota? Keluarganya pasti kaya ya. Orang tuamu kerja apa? Ayahku punya pabrik sendiri. Ibuku tidak bekerja, dia hanya belanja dan main mahjong. Wah, itu hidup mewah yang selalu aku impikan. Bu Xiao punya menantu seperti itu. Pasti hidup ibu akan seperti itu juga nanti. Kalau ibu jadi kaya, jangan lupa kami, Bu Xiao. Tentu saja, kalau aku dapat rezeki, aku tak akan lupa warga desa. Ayo masuk nak, biar ibu ambilkan teh. Tunggu. Ada apa, Megui? Ibu baptis, ibu lupa sesuatu? Lupa apa? Aduh, ibu baptis. Ibu janji kalau Kak Jing sudah besar, aku boleh menikah dengannya. Ibu lupa. Kamu mau menikahi Ajing? Ada masalah, ibu? Ajing kami sudah punya pacar sekarang. Ibu, gimana kalau saya cariin pemuda baik lainnya di sekitar sini? Tidak, aku cuma suka Kakak Jing. Aku mau menikah dengannya. Ibu sudah janji padaku. Ibu tidak boleh ingkar janji. Iya, ibu memang berjanji. Dan ibu sudah bilang ke Ajing. Tapi keluarga kami... Ajing kami bilang... Kakak Jing bilang apa? Dia bilang dia tidak suka tipe perempuan sepertimu. Benar, Megui. Kita tidak mungkin. Kenapa tidak? Kakak Jing, maksudmu dia lebih baik dariku. Ya, dia memang lebih baik. Dia baik hati, perhatian, berpendidikan, dan kami punya hubungan yang dalam. Megui, ayah Wenyan punya pabrik. Dia lebih cocok untuk Ajing kami. Pabrik? Jangan anggap aku buta. Ibu, aku lihat. Mereka pulang naik becak roda 3. Ayahku cuma bos tambang, dan aku masih bawa mobil sedan ke sini. Kalau ayahnya punya pabrik, masa dia pulang naik becak rusak? Betul, aku bisa bersaksi. Mereka pulang naik becak. Becak? Iya betul. Ajing, jujur sama ibu. Kalau ayahnya punya pabrik, kenapa kalian berdua pulang naik becak? Sudah jelas, dia bohong, sombong. Apa bohong? Sombong?
Bukannya sudah jelas, ibu, kakak Jing itu lulusan terbaik, tampan dan berbakat. Pria seperti dia butuh wanita yang kaya, mampu, dan dari keluarga berada. Dia tidak bisa asal terima pembohong. Ajing, apa Xiaowen benar-benar pembohong? Ajing, benarkah Xiaowen itu pembohong? Bu, jangan dengarkan omong kosong Meigui. Masa sih Yan pembohong? Terus kenapa kamu pulang naik becak? Itu karena aku... Karena di rumah cuma ada 3 mobil. Ayahku pakai 1, ibuku pakai 1, dan dulu aku juga punya 1. Tapi kakakku ada reuni kelas dan pengen tampil keren, jadi kupinjamkan mobilku. Apa keluarga dia punya 3 mobil? Itu cuma keluarga paling kaya yang punya. Xiaowen, beneran keluargamu punya 3 mobil? Bukan punya 3 mobil, tapi cuma 3 yang dipakai. Cuma 3 yang dipakai? Maksudnya apa? Keluargaku yang bikin mobil, mereknya Rolls. Jadi puluhan ribu mobil. Aku cuma suruh kamu pura-pura punya ratusan ribu. Sekarang malah bikin kebohongan segede ini. Gimana kamu mau keluar dari masalah ini? Apa? Kamu bilang keluargamu yang produksi merek mobil nomor 1 di dunia Rolls? Iya, ada apa? Ya ampun, kamu nggak takut kecolongan omongan sendiri ya? Kamu tahu siapa yang produksi Rolls? Itu Dream Group dari Provinsi Nan kita sendiri. Terus kamu bilang itu punya keluargamu? Betul, Dream Group itu kebanggaan Provinsi Nan. Pendirinya, Dewa Mobil, itu legenda di dunia keuangan. Kamu ngaku kamu yang ciptain Rolls? Pembohong banget, nggak tahu malu. Jadi dia memang palsu. Dia mempermalukan keluarga Xiao. Xiao Jingsing, jujur saja. Sebenarnya Xiaowen kerja apa? Jingsing, jujur sama ibu. Sebenarnya Xiaowen kerja apa sih? Bu, dia memang punya pabrik, tapi bukan yang bikin mobil Rolls-Royce. Dia cuma bercanda sama semua orang, cuma candaan doang. Kamu nggak bohong. Keluarganya beneran punya pabrik di kota. Kalau kamu bohong, jangan salahin ibu kalau ibu usir kamu di hari ulang tahun ibu. Bu, mana mungkin aku bohong sama ibu? Katanya nggak bohong, jelas-jelas bohong. Zhao Meigui, maksud kamu apa? Aku tanya ibu angkat beberapa hari lalu. Katanya kamu nggak punya pacar. Tiba-tiba sekarang kamu muncul bawa pacar. Jangan-jangan kamu kayak orang kota itu. Cuma buat nutupin mulut keluarga, kamu bayar buat sewa pacar. Apa? Sewa pacar? Bu, jangan percaya dia. Zhao Meigui, berhenti ngomong sembarangan. Sembarangan? Ibu angkat nggak terasa ada yang aneh di sini. Kakak Jing selalu bilang dia suka pendiri Dream Group, si Dewa Mobil. Dia selalu jomblo, bilang nggak mau nikah sama orang lain. Terus tiba-tiba punya pacar, gimana mungkin? Wah, jangan-jangan pacarnya beneran disewa? Iya, kocak banget. Malah bilang keluarga pacarnya punya pabrik di kota. Kocak banget. Jingsing, jujur sama ibu. Apa Xiaowen disewa? Masih perlu ditanya? Pasti dong. Lihat aja mereka. Kelakuannya aja nggak kayak orang pacaran. Kayak apa sih pacaran itu? Harus gimana? Masih perlu ditanya? Pegangan tangan, ciuman, pelukan. Kalian berdua nggak pernah lakukan itu semua. Itu mah udah kami lakukan di dalam. Buat apa dilakukan di depan umum? Apa? Takut? Soalnya kalian berdua nggak beneran pacaran. Iya kan semuanya? Mau lihat? Oke, aku akan cium dia sekarang juga. Wen Yan, ayo, kita cium buat tunjukin ke mereka. Ini, makan permen. Aku mau rasain manisnya di mulut kamu. Mereka benar-benar ciuman. Jadi beneran? Mereka ciuman, pasti beneran. Mereka udah ciuman ya berarti beneran. Jadi masih palsu? Atau kamu cuma kesal karena lihat cowok yang kamu suka sama cewek lain? Terus kalau beneran, kenapa? Kalian pulang tahun baru naik becak rusak, sok kaya, nipu orang tua dan saudara. Nggak malu? Betul. Xiao Jingsing, jujur aja, keluarganya beneran punya pabrik di kota? Kalau bohong, dari sekarang aku nggak anggap kamu anak lagi. Bicara, nipu saudara-saudara. Jawab. Ya,
Aku pakai nama asli. Aku Wenyan, pendiri Dream Group, juga dikenal sebagai Dewa Mobil. Ayo terusin aja bohongnya. Lihat diri sendiri dulu sebelum ngaku dewa mobil. Kamu bisa nyetir nggak sih? Iya, bisa nyetir nggak? Kenapa sok jadi dewa mobil lagi? Mau malu aja. Siapa sih yang parkir mobilnya di tengah jalan? Ayo geser! Siapa sih yang parkir mobilnya di tengah jalan? Ayo geser! Siapa sih yang parkir mobilnya di tengah jalan? Ayo geser! Dengar itu? Mobil siapa itu? Kalau nggak ada yang geser, aku hancurin. Pak, jangan dihancurin. Hari ini ulang tahun ke-60 saya. Ngerusak barang bawa sial. Saya akan suruh orang geserin sekarang juga. Mobil siapa itu di jalan? Tolong digeser dong. Jangan halangi jalan. Itu mobil Pak Liu kan? Dia pergi naik gunung. Cepetan! Kita harus gimana nih? Saya buru-buru ke kota mau ketemu abang buat pijat refleksi. Kalau bikin saya telat, kalian semua nggak bakal selamat. Harus gimana ya? Anak angkat, kamu kan bisa nyetir. Cepat geserin. Saya bisa nyetir tapi kuncinya nggak ada. Gimana mau geser? Sial, saya mulai hitung mundur. Kalau dalam 3 menit nggak ada yang geser, pesta ulang tahun ini akan saya ubah jadi acara duka. Anak-anak, ambil barang kalian. Ambil barang saya, ayo pergi. Pak, jangan dihancurin. Jangan khawatir, biar saya pikirkan caranya. Megui, kamu kan lebih banyak lihat dunia. Coba cari akal. Pak, ayah saya adalah bos tambang Zhao Jinshan. Gimana kalau Bapak beri kelonggaran lewat jalan lain saja? Lain kali, saya traktir minum semua orang. Gimana? Apa? Mau saya lewat jalan lain? Betul, kita kurang minuman. Kamu benar-benar nggak ngerti keadaan. Sekarang, hancurin mobilnya. Hancurin. Tunggu dulu. Tunggu. Kamu ngapain? Jangan cari masalah. Aku yang akan geser mobilnya. Apa? Kamu bisa? Bisa. Wenyan, jangan bikin ribut. Kamu kan buruh yang pulang kampung naik becak rusak. Mobil aja nggak punya. Gimana mau geser? Apa dia nggak bisa nyetir? Betul. Dia cuma ngibul biar kelihatan hebat. Cing, hentikan perempuan gila ini. Kalau dia bikin bos marah sampai kita semua kena masalah, aku nggak bakal maafin dia. Betul, pembohong. Xiao Jingsing, putusin dia. Usir dia sebelum kita semua ikut celaka. Usir dia. Tunggu, diam. Main-main sama gua, nyetir aja nggak bisa. Gimana mau geser mobil? Siapa bilang aku nggak bisa nyetir? Dia yang bilang. Dia bohong. Kemampuan nyetirku jago banget. Pak, jangan percaya dia. Kuncinya aja nggak punya. Itu bukan mobilnya. Gimana mau geser? Betul, mobilnya aja bukan punya dia. Cuman omong doang. Xiao Jingsing, putusin dia. Dia penipu. Usir dia. Lihat, sudah kukatakan jangan sombong. Siapa yang sombong? Aku bilang bisa geser. Ya pasti bisa. Masih aja sombong. Mobilnya aja bukan punyamu. Kuncinya juga nggak ada. Gimana mau geser? Orang biasa butuh kunci buat buka mobil. Tapi aku ini dewa mobil. Wenyan. Sial, itu luar biasa. Aksi seperti di film. Dia ternyata bisa nyetir. Nggak mungkin. Gimana bisa? Kenapa enggak? Kamu nggak lihat dia nyetirnya bagus banget? Ajing, beneran keluarga Xiaowen punya 3 mobil? Iya kayaknya.
Pak, mobilnya sudah dipindah, bisa jalan sekarang. Nona, kalau saya nggak salah, tadi itu aksi stunt ya? Bisa dibilang begitu. Wah, hebat, luar biasa. Di desa kecil ini ada orang yang bisa melakukan aksi stunt yang bakal sensasi internasional. Kamu nerima murid nggak? Bisa ajarin saya? Saya lagi di rumah ibu mertua buat ulang tahunnya hari ini. Nggak ada waktu buat ngobrol. Telepon saya nanti. Siap, terima kasih Teh Guru. Sini, salam ke gurunya. Salam guru. Ibu mertua saya ada acara makan malam ulang tahun. Kalian sebaiknya pergi. Oke, guru, kami pergi dulu. Nanti saya hubungi. Saya mau belajar aksi itu. Guru, nanti saya telepon. Jadi, masih mikir saya cuma ngomong besar? Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Kalau kamu kaya dan punya mobil, ngapain pulang naik becak rusak? Betul, dia bisa nyetir, ngapain naik becak? Dengar, dia sudah bilang ketiga mobil di rumah lagi dipakai semua. Tapi tetap saja, apa dia nggak malu datang ke rumah mertuanya? Masa nggak bisa pinjam mobil orang tuanya? Betul, katanya mereka punya 3 mobil, tinggal ambil 1 saja. Mau tahu yang sebenarnya? Yang sebenarnya apa? Karena aku sangat kaya, aku nggak perlu mobil buat pamer. Iya iyalah. Ibu, kayaknya aku tahu kenapa dia bisa nyetir. Kenapa? Soalnya dia maling mobil. Apa, maling mobil? Tepat sekali. Kamu bisa makan apa saja, tapi jangan asal bicara. Apa buktinya kalau dia maling mobil? Bukannya sudah jelas, kalian semua lihat kan caranya dia gerakin mobil itu. Dia nggak punya kunci, dia paksa buka pintu dan nyambungin kabelnya. Cuma maling mobil yang nyetir kayak gitu. Oh iya ya, aku nggak sadar, tapi itu benar. Maling mobil memang begitu. Betul. Iya. Jadi yang sebenarnya sudah ketahuan, dia bukan anak orang kaya, dia cuma maling mobil. Zhao Meigui, berhenti menyebarkan rumor. Apa kamu punya bukti kalau Wen Yan itu pencuri mobil? Bukti apa lagi yang kubutuhkan? Tindakannya sendiri sudah jadi bukti. Kakak Jing, apa kamu cuma malu karena semua orang tahu kamu bawa pulang pencuri mobil, makanya kamu marah-marah? Ajing, jujur saja, sebenarnya Xiaowen kerja apa? Kalau hari ini kamu mempermalukanku di depan seluruh warga desa, aku akan putus hubungan denganmu di tempat. Baik. Aku, Xiao Jingsing, bersumpah atas nyawaku bahwa Wen Yan bukan pencuri mobil. Nyawamu buat apa, mana buktinya? Kamu yang bilang Wen Yan pencuri mobil. Tunjukkan buktinya pada kami. Baik, karena kamu bilang dia itu putri orang kaya, ini pertama kalinya dia ke rumahmu, dan ini ulang tahun ke-60 ibumu. Ibu angkat, dia kasih uang berapa? Uang? Tidak, cuma beberapa hadiah. Apa? Ibu angkat, di ulang tahun ke-60, ibu. Dia datang jauh-jauh tapi malah nggak kasih uang, masih berani bilang diri putri orang kaya punya 3 mobil? Iya juga. Buru-buru apa? Aku belum tuliskan uangnya. Wen Yan, ayo. Ayo kita tuliskan uang angpaunya. Oke. Rp10.000. Apa? Cuma 10.000? Sebagai calon menantu pertama kali datang ke rumah mertua, untuk ulang tahun ke-60, cuman kasih 10.000? Memangnya 10.000 kenapa? Aku cuman anak angkat aja kasih 50.000. Gimana menurutmu? Kalau kamu nggak pantas jadi menantu keluarga Xiao, mending jaga harga diri dan pergi saja. Apa hakmu bertingkah sok hebat hanya karena hadiah 50.000? Aku sudah siapkan hadiah $1 juta, lagi dalam perjalanan. Apa? Hadiah $1 juta? Kamu nggak takut kebanyakan omong? Kamu tahu nggak 1 juta itu sebanyak apa? Betul, omong doang, mobil aja nggak mampu beli. Pulang tahun baru naik becak, ngaku mau kasih hadiah $1 juta. Usir aja dia, jangan mempermalukan keluarga. Betul. Keluar. Kenapa kamu terus-terusan ngomong begitu? Percayalah padaku, aku nggak akan biarkan kamu kehilangan muka di depan saudara-saudara ini. Dan aku nggak akan kalah dari katak sok ini. Kamu bilang apa? Kalah sama kamu? Baik, kalau gitu tunjukkan hadiah $1 juta mu. Jangan cuman omong. Baik, aku telepon asistenku untuk mengecek.
Masih mau acting, asisten, pekerja yang pulang tahun baru naik becak punya asisten, mending bilang kamu bisa terbang. Halo, kapan hadiah yang ku minta siapkan akan sampai? Ketua sudah sampai di desa. Sebentar lagi tiba. Bagus, juga kirimkan iring-iringan mobil, semua sedan. Ada orang buta di sini yang belum pernah lihat dunia. Aku kasih mereka pertunjukan. Sudah, mereka akan segera tiba. Oke, terus saja berpura-pura. Kita lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Bu Xiao, ada tamu terhormat lagi yang datang. Menantu bungsumu sudah pulang, ku dengar dia kontraktor di kota. Iya, menantu kami memang kontraktor di kota. Siapa itu? Kok tidak mirip dia? Mereka datang untukku. Apa? Maksudmu orang-orang di sedan di luar itu datang untukmu? Tunggu saja lihat nanti. Ketua. Hadiah yang ku minta sudah dibawa. Ini. Ibu, untuk ulang tahun ke-60 Ibu, saya siapkan hadiah kecil. Silakan diterima. Apa ini? Kira-kira apa ya? Pekerja yang pulang naik becak untuk tahun baru, bisa kasih apa? Sekarung kentang? Buka dong, Kak. Iya, buka. Apa isinya? Iya, apa isinya? Ini. Apa? Katanya ini berisi mobil senilai 600.000 dan rumah seharga 1 juta. Kamu pikir kamu kaya? Beneran? Buka aja lihat. Iya, buka. Buka! Ayo kita lihat. Wenyan, kamu main apa sih? Aku baru bawa kamu pulang buat tahun baru. Jangan bikin masalah dan mempermalukanku. Mau tahu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sebenarnya, aku bukan pengemis yang kamu temukan di jalan. Aku adalah pendiri Dream Group yang sedang menyamar. Apa? Kalian berdua berbisik-bisik di sana, sedang merencanakan apa? Takut ketahuan jadi mengarang cerita? Kamu tidak akan menyerah sampai melihat buktinya, kan? Buka hadiahnya dan lihat. Iya, buka. Mari kita lihat apa ini asli. Buka saja, aku jamin kamu akan kecewa. Xiao Jingsing, jujur saja padaku. Sebenarnya Xiao Wen kerja apa? Jangan buat aku jadi bahan tertawaan desa. Nggak usah tanya, Ibu. Kebohongan pencuri mobil ini sudah jelas. Maksudmu apa? Bukannya sudah jelas? Pertama, waktu mereka tiba, Kak Jing bilang ayahnya pemilik pabrik dan dia adalah ahli waris kaya. Sekarang wanita lain ini muncul dan memanggilnya ketua, seolah-olah dia semacam bos. Semua identitas yang berbeda-beda ini, apalagi dia kalau bukan penipu. Betul. Sudah cukup bicara. Buka saja hadiahnya dan lihat sendiri. Baiklah, buka, biar dia terbukti salah. Kalau begitu aku yang buka. Ini benar-benar kunci mobil dan sertifikat tanah. Jadi dia benar-benar orang penting? Apa itu kunci mobil dan sertifikat tanah asli? Ya, mobil Rolls-Royce senilai 600.000 dan rumah di pusat kota senilai 1 juta. 600.000. Apa aku sedang bermimpi? Mobil dan rumah dapat begitu saja? Nah, kamu benar-benar menemukan menantu perempuan sekaya ini untuk ibumu? Ibu jangan percaya dia, jangan tertipu. Ada apa lagi, Megui? Kunci mobil dan sertifikat tanahnya ada di sini. Bagaimana dia bisa menipuku? Bahkan jika itu asli, apa yang dibuktikannya? Kalau mau, aku bisa dapatkan 1 karung barang-barang seperti itu sekarang juga. Mereka jual berbagai macam kunci mobil di toko mainan dan kios dokumen palsu di pinggir jalan itu. Sertifikat tanah saja bukan apa-apa, mereka bisa buatkan KTP palsu kalau mau. Betul sekali. Siapa yang tahu kunci dan dokumen itu asli atau tidak? Benar. Keterlaluan. Beraninya kau meragukan hadiah dari ketua?
berhenti bersikap sok. Kalau barang-barang ini asli, kenapa kamu kirim kuncinya saja, bukan bawa mobilnya ke sini? Jangan khawatir, konvoynya tepat di belakang. Lihat itu semuanya, kebohongannya makin menjadi-jadi. Sekarang dia bilang seluruh konvoy akan datang. Bu, aku pulang. Anakku dan menantuku sudah pulang, senangnya. Kakak Xiao memang beruntung. Menantunya kaya sekali, kontraktor di kota. Iya, katanya dia kontraktor. Kayaknya duitnya gampang banget didapetin. Bu, ini hadiah kecil dari aku dan Ayu. Semoga Bu selalu sehat dan panjang umur. Wah, kamu pulang aja udah bikin ibu senang. Nggak usah bawa-bawa hadiah. Ini bukan cuma hadiah biasa. Aku juga mau kasih kejutan yang besar. Kejutan apa? Apa itu? Aku, Zhao Meng, menantu bungsu keluarga Xiao, untuk merayakan ulang tahun ibu mertuaku. Persembahkan hadiah besar ini, 100.000. 100.000. Dia benar-benar kaya. 100.000 begitu saja. Ayu sangat beruntung menemukan wanita yang luar biasa seperti ini. Sungguh berkah bagi keluarga Xiao kami. Ibu, uangnya semua ada di kartu. Pakai saja sesuka ibu. PIN-nya 1233457. Menantuku, kamu terlalu dermawan. Lihat itu, Wen. Inilah yang namanya kaya sejati. Dia baru saja menyerahkan 100.000 di kartu. Maaf, uang di kartuku terlalu banyak. Tidak nyaman. Wenyan, kamu ngapain di sini? Dia pacar kakakmu. Dia dibawa pulang untuk tahun baru. Apa? Dia pacarnya Ajin? Ibu, apa yang baru ibu katakan? Dia pacar kakakku? Ya, ada apa? Ini gila, kok kamu bisa jatuh cinta sama dia dan membawanya pulang? Apa salahnya dia jadi pacarku? Ada masalah, Ayu? Bukan cuma masalah, ini masalah besar. Ya ampun, kok bisa terjadi? Mata kamu yang mana yang bermasalah? Kok kamu pacaran sama dia? Apa salahnya pacaran sama dia? Jelaskan. Dia dulu pacarku, aku yang putusin. Sekarang kamu malah mengambil sisa-sisaku. Apa? Dia dulu pacarmu dan kamu yang putusin? Kapan itu terjadi? Aku tidak tahu. Tepat setelah kita lulus kuliah. Kami sempat pacaran sebentar, lalu aku tahu keluarganya sangat miskin, jadi aku putusin. Ayu, benarkah itu keluarganya sangat miskin? Tentu saja. Waktu itu, kupikir dia anak kota karena kulitnya putih dan bersih. Ternyata cuma orang kampungan. Tahu bagian yang paling lucu? Dia mau kerja di kota bareng, jadi dia pergi sendiri. Benarkah dia cuma buruh? Aku yang putusin. Tentu saja benar. Sekarang, keadaannya bahkan lebih buruk dari buruh. Dia bahkan nggak punya kerjaan. Kalau nggak kerja dia ngapain? Kemarin aku lihat dia mengemis di jalan. Dia mengemis? Masa sih? Dia pengemis? Anyu, kamu bercanda? Dia pengemis. Anyu, kamu bercanda? Dia pengemis? Masa aku bercanda soal begitu? Kalau nggak percaya, tanya istriku. Mereka kan saling kenal. Menantu, beneran nih. Kamu kenal dia? Aku kenal dia. Tapi aku aja nggak mau sebutin. Teman sekelas dulu malah jadi pengemis. Wenyan, kalau mau jadi pengemis ya jadi pengemis aja. Ngapain kesini merayu kakak iparku? Zhao Meng, kamu panik banget. Apa hakmu menanyai dan menyuruh-nyuruhku? Aku nggak perlu pede buat nyuruh-nyuruh kamu. Kamu tahu aku sekarang bisa apa? Enggak, coba katakan. Sudah sayang, jangan buang-buang kata sama dia. Kasih tahu aja biar dia merasa rendah. Baiklah Wenyan, karena kamu maksa malu-maluin diri di sini, aku dengan senang hati akan memuaskanmu. Aku Zhao Meng, dulu teman sekelas dan sekampungnya. Dulu, dia murid terpandai, aku yang pemalas. Tapi sekarang 10 tahun sudah berlalu, zaman sudah berubah. Kamu, si murid terpandai, jatuh jadi pengemis di jalanan. Sementara aku, meski pemalas, sudah kerja keras. Aku kontraktor di kota, bangun gedung pencakar langit. Aku sudah dapat ratusan juta, dikelilingi pengagum, rumahku selalu ramai tamu. Nah, sekarang kamu paham aku bisa apa? Masih berpikir aku nggak berhak menanyaimu? Sudah Wenyan, mantan pacarku si pengemis. Sudah cukupkah kata-kata istriku mempermalukanmu? Dia mempermalukanku, aku cuman berada di atasnya. Kamu harus tahu, semua yang dia punya sekarang cuma sesuatu yang aku kasih dengan santai. Apa? Kau bilang semua yang kumiliki diberikan olehmu? Kau, pengemis yang hidup dari belas kasihan orang, bilang prestasiku adalah sedekahmu? Kurang ajar, memuakan. Kak, ceritakan pada kami, trik apa yang dia gunakan untuk menipumu?
Katakan sekarang, karena semua orang sudah berkumpul di sini, kami akan membela keadilan untukmu. Hukum si pembohong ini. Ya, ceritakan. Bagaimana si pembohong ini menipumu? Wenyan, kenapa diam saja? Tidak bisa melanjutkan sandiwaramu. Bukannya kau bilang keluargamu punya 3 mobil, bahwa kau membuat mobil. Ayo, teruskan saja kebohonganmu. Kak Jing, inikah wanita yang kau pilih daripada aku? Seorang pengemis jalanan, berpura-pura jadi putri kaya. Ya kak, ceritakan bagaimana dia menipumu. Meski dia mantan teman sebangkuku, aku akan berpihak padamu melawannya. Dia tidak menipuku. Kak Jing, buktinya sudah jelas. Kenapa kau masih membelanya? Apa dia menyihirmu? Ya, kakak dan iparmu sudah mengonfirmasinya. Apa yang kau sembunyikan? Benar, kau sudah ketahuan sekarang. Katakan, apakah kau dulu pengemis di kota? Berani-beraninya kau menghina ketua kami? Kau cari masalah. Kau siapa? Kami sedang membongkar penipuan di sini. Kau tidak berhak bicara. Pergi. Aku adalah sekretaris ketua grup Dream. Beliau adalah ketua grup Dream. Apa? Kau bilang dia ketua Dream Group? Tentu saja. Kamu gila. Kamu mengaku seorang pengemis adalah ketua Dream Group. Apa kau tahu apa itu Dream Group? Betul, Dream Group adalah grup terkaya di provinsi Nan kita. Pendirinya, Dewa Mobil adalah legenda di dunia keuangan global. Tidak hanya kekayaannya luar biasa, dia juga sosok yang misterius. Dan kau bilang pengemis ini adalah ketua Dream Group? Kalau Dream Group mendengar ini, mereka akan mencabik-cabikmu. Dicabik-cabik saja masih kurang. Kau bisa menyeret kita semua. Percaya atau tidak, orang di depanmu ini benar-benar ketua Dream Group. Sudah kuperingatkan. Kalau kau membuat ketua marah, kau yang akan menanggung akibatnya. Wah, aku sangat takut. Sekarang kebohongannya terbongkar. Dia malah mengancam. Kamu baru akan menyesal kalau sudah terlanjur. Sudah kubilang, aku kenal Wenyan sudah lama. Aku putus karena aku tidak mau dia. Kau masih saja membanggakannya. Benar sayang, bukankah kita melihatnya mengemis di jalan kemarin? Kita bahkan sempat memfoto. Tunjukkan fotonya dan buktikan. Benar, aku yang memfoto. Semuanya, lihat, dia pengemis beneran. Dia benar-benar pengemis. Ya ampun, dia memang pengemis. Pengemis beneran. Ah, si pembohong. Aku ditipu. Ibu, kan sudah kubilang dia penipu. Sekarang percaya? Mengaku keluarganya punya pabrik, hadiah $1.000.000, mobil ratusan ribu, rumah ratusan ribu. Wah, memalukan sekali. Ambil kembali hadiah palsumu. Ini hadiah $1.000.000 yang asli. Kalau tidak mau, jangan menyesal nanti. Kau pembohong. Kau tipu anakku, kasih hadiah palsu, bilang aku akan menyesal. Xiao Jingxing, bagaimana dia menipumu? Hari ini aku yang urus dia. Betul, kakak ceritakan. Apa dia menipumu? Uangnya, semuanya, ceritakan. Kami semua mendukungmu. Iya. Tidak ada. Dia tidak menipuku. Aku yang menginginkan ini. Kamu yang menginginkannya, kak. Maksudmu, kamu tahu dia pengemis tapi tetap memilih bersamanya secara sukarela. Begitu? Tidak. Tidak? Maksudmu apa? Ada apa ini? Baiklah, akan kuberitahu terus terang. Dia bukan pacarku, aku menyewanya. Apa? Dia benar-benar pacar sewaan? Tunggu, kak. Katanya kamu menyewanya? Sudah kubilang, mereka sama sekali tidak terlihat seperti pasangan. Dia pasti bayar pacar palsu buat bikin keluarga puas. Kamu cuman gak percaya sama aku. Xiao Jingxing, kamu gila. Kenapa harus menyewa pacar? Karena kamu yang maksa. Kamu mau bungkusin mulut saudara-saudara. Aku nggak ada pilihan, terpaksa nyewa. Kamu bikin kesal. Gimana aku bisa muncul lagi? Xiao Jingxing, kamu mempermalukan kita semua, saudara-saudaramu. Gak ada pacar buat tahun baru jadi nyewa. Memalukan. Mau nggak dapet cewek, jangan nyewa. Iya, dia malah nyewa pengemis. Pengemis Wenyan itu pasti nipu kakakku dengan kata-kata manisnya. Iya, pasti dia yang nipu. Wenyan, ngaku. Gimana caranya kamu nipu kakakku? Kalau ngaku aku bisa maafin. Kalau enggak, kamu yang tanggung jawab. Udah, berhenti berantem. Aku bilang aku yang nyewa. Dia nggak nipu aku. Oke, aku sewain kamu 200 sehari. Aku bayar. Maaf, kamu sebaiknya pergi. Uangnya tidak usah. Sampai sekarang kau masih membelaku. Kupikir kau pria baik, jadi aku ingin bersamamu selamanya. Kau gila. Pengemis sepertimu pikir dirimu pantas untuk kakak gantengku? Benar, dia sangat tak tahu malu, berlagak dermawan. Aku belum pernah melihat kelakuan tak tahu malu seperti ini. Bahkan Ayuku saja tak mau kamu. Dan kamu mau ajing kami? Ibu jangan lupa aksinya memindahkan mobil itu. Dia maling mobil, apalagi yang tidak akan dia lakukan.
Maling mobil? Maksudmu apa? Baru saja ada mobil menghalangi jalan. Pemiliknya tidak ada, dia ingin pamer. Tanpa kunci, dia membuka pintu paksa. Menyalakannya tanpa kunci dan memindahkan mobilnya. Itu teknik maling mobil yang umum. Benar. Tepat. Wenyan, aku tak pernah menyangka kamu yang sehat dan bugar. Bukan cuma jadi penipu pengemis profesional, tapi juga pencuri mobil. Lebih baik kamu mengaku. Kejahatan apa lagi yang sudah kamu lakukan? Mobil siapa yang kamu curi? Kamu benar-benar ingin tahu? Tentu saja, mengaku dan kau akan diperlakukan dengan baik. Baiklah, aku akan mulai dengan alasan aku menjadi pengemis. Karena aku punya terlalu banyak uang, aku tidak bisa menghabiskannya. Aku merasa hidupku kurang berarti, jadi aku putuskan untuk menggunakannya membantu orang lain. Tapi aku tidak bisa membantu sembarang orang, jadi aku pura-pura jadi pengemis. Untuk melihat siapa yang masih punya kebaikan dan belas kasih dan membantu mereka mengubah nasibnya. Begitulah aku bertemu Ajin dan melihat kebaikannya. Jadi aku ingin mengenalnya lebih dekat. Apa katamu? Kamu punya terlalu banyak uang, jadi kamu pura-pura jadi pengemis. Ya, aku sebenarnya bukan pengemis. Aku cuma pura-pura. Hahaha, Wenyan, kamu lucu banget. Aku sudah hidup lebih dari 20 tahun, belum pernah dengar ada orang yang kelebihan uang malah pura-pura jadi pengemis. Hahaha, kamu percaya sama dia? Kamu percaya ada orang yang kelebihan uang mau pura-pura jadi pengemis di jalanan? Hahaha. Aku nggak percaya sepatah kata pun yang dia ucapkan. Dulu, dia bilang mau kerja buat nafkahin aku. Malah dia sendiri hampir mati kelaparan. Oh, ini lelucon paling tidak tahu malu yang pernah aku dengar. Dia kan pengemis ketahuan, sekarang bilangnya cuma pura-pura. Tidak tahu malu. Sungguh tidak tahu malu. Betul, kamu sampai segitunya mau disewa jadi pacar palsu orang. Kamu sudah mempermalukan semua perempuan. Berani-beraninya kamu bilang punya uang lebih dari yang bisa dibelanjakan? Leluhur kita mengajarkan, jangan menilai dari penampilan, tapi kamu sepertinya lupa. Sudah Wenyan, berhentilah memutarbalikan kata-kata dan membohongi dirimu sendiri. Hari ini ulang tahun ke-60 ibuku. Jangan rusak dengan omong kosongmu. Keluar. Iya, keluar. Kita dari desa yang sama, dulu sekelas di sekolah. Aku tahu segalanya tentang kamu. Berhenti membual. Aku malu sendiri mendengarnya. Zhao Jingsing, lihat apa yang telah kamu perbuat. Suruh dia pergi. Wenyan, sebaiknya kamu pergi. Tunggu. Siapa yang menyentuh mobilku? Siapa yang memindahkan mobil saya? Kamu siapa? Dia Pak Liu, dia yang memindahkannya. Dia? Kamu siapa? Mau mati? Berani-beraninya menyentuh mobil saya. Kamu tahu nggak itu mobil apa? Mampu nggak kamu bayar perbaikannya? Pak Liu, dia itu pencuri mobil. Dia cuma mikirin gimana nyuri mobil Bapak. Bayar perbaikan aja nggak kepikiran. Apa? Katanya dia pencuri mobil dan dia mau nyuri mobil saya? Iya kan? Gimana menurut Bapak nggak Pak Liu? Kuncinya aja nggak punya. Dia cuma paksa buka pintunya, nggak ada kunci. Dia langsung ambil mobil Bapak. Kalau bukan pencuri mobil, apalagi? Jangan fitnah aku. Memfitnah aku? Banyak orang di sini, banyak yang lihat, mereka semua melihatnya dengan jelas. Bagaimana kau dengan kasar memindahkan mobil Pak Liu? Kalau bukan karena orang-orang ini, mungkin sudah kau bawa kabur. Kau bajingan, mencuri dariku? Kalau kau tidak menjelaskan, akan kusuruh tangkap dan kumasukkan penjara. Jangan dengarkan omong kosongnya. Mobil Bapak menghalangi jalan. Mobil lain tidak bisa lewat. Aku cuma mau membantu memindahkannya. Semua orang di sini melihatnya. Benarkah? Apa ada yang melihat mobilku menghalangi jalan, lalu dia memindahkannya? Hah? Kamu lihat? Atau kamu yang lihat? Lihat Pak Liu? Dia jelas-jelas berbohong. Tidak ada yang mau membelanya. Aku yang akan membelanya. Aku yang menjamin dia. Jing, kamu sudah gila ya? Sampai sekarang masih membelanya? Justru kamu yang sudah gila. Mobilnya menghalangi jalan. Wenyan cuma memindahkannya. Kenapa kamu berbohong dan menuduhnya? Itu yang kamu sebut memindahkan? Memangnya kalau mobil Pak Liu menghalangi jalan harus dipindahkan? Kamu betul sekali. Tuh, mobil sport 6 Matahari. Harganya seperti rumah.
bisa sembarangan orang menyentuhnya? Coba katakan, bagaimana kamu mau membayar karena menyentuh mobilku? Mobilmu menghalangi jalan. Aku cuma membantu memindahkannya. Walaupun aku menyentuhnya, apa masalahnya? Cuman 900.000. Garasi rumahku penuh mobil, harganya minimal 1 juta. Mobil murahanmu itu susah dikendarai. Ini keterlaluan, kamu berani bilang mobil 600.000 ku murahan. Lucu sekali, pengemis pura-pura kaya bilang mobil 600.000 murahan. Katak dalam tempurung, sok tahu. Kurasa kalian itu katak dalam tempurung. Status ketua itu laksana cahaya bulan dan bintang. Kalian tidak pantas mengejeknya. Apa dia laksana cahaya bulan dan bintang? Dia tidak punya apa-apa. Mana mungkin dia seperti itu? Dia disewakan sebagai pacar palsu, seperti hostess saja. Mana mungkin dia laksana cahaya bulan dan bintang? Perusahaan Fortune 500, merek mobil nomor 1 Rolls, pabrikannya, ketua Dream Group. Kalau dia bukan laksana cahaya bulan dan bintang, lalu apa? Tidak tahu malu, untung aku putus dengannya. Benar sekali. Kamu cukup. Tak perlu berdebat dengan orang-orang biasa ini. Konvoi yang kuminta untuk dikirim agar mereka lihat dunia, kenapa belum datang juga? Aku akan telepon untuk mengecek. Berhenti. Salam, Ketua. Siapa tamu-tamu terhormat yang datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun ini? Keluarga Xiao punya koneksi. Apakah tamu-tamu ini datang untuk merayakan bersamaku? Ming, ini bukan urusanmu. Ketua, iring-iringan yang Anda minta sudah tiba. Apa? Iring-iringannya dia? Dia benar-benar punya iring-iringan? Tadi bilang apa? Kamu bilang aku pura-pura kaya, bilang keluargaku punya 3 mobil itu bohong. Buka matamu yang buta itu dan lihat baik-baik. Aku punya 3 mobil atau tidak? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kamu jelas-jelas pengemis. Mana mungkin punya iring-iringan? Betul. Seseorang yang bilang akan menopangku dengan bekerja, mana mungkin sanggup punya iring-iringan? Kita dari desa yang sama, dulu sekelas. Aku tahu semua tentangmu. Kurasa kamu cuma menyewa iring-iringan untuk menjaga gengsi. Iya, pasti dia menyewanya untuk menjaga gengsi. Kamu benar-benar tidak percaya sampai melihat buktinya. Baiklah. Keluarkan sertifikat mobil baru yang kusiapkan sebagai hadiah hari ini, biar mereka lihat sendiri. Ya. Ketua, ini sertifikat mobil barunya. Kamu boleh pergi. Ya? Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini sertifikat mobil baru. Mobil-mobil ini milikku, bukan sewaan. Ketua, ini sertifikat mobil baru. Kamu boleh pergi. Ya. Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini adalah sertifikat mobil baru. Mobil-mobil ini milikku, bukan sewaan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau benar-benar punya iring-iringan mobil? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kau jelas-jelas pengemis tak punya uang. Bagaimana bisa kau punya iring-iringan mobil? Apa sayang, mobil-mobil ini benar-benar miliknya. Benar-benar miliknya. Bagaimana ini mungkin? Wanita yang kutunggu yang bilang akan menopangku dengan bekerja, bagaimana bisa dia punya uang sebanyak itu untuk beli mobil sebanyak ini? Bagaimana aku punya banyak mobil? Itu bukan urusanmu. Ini... Jadi, menyentuh mobilmu itu masalah? Bagaimana kau mau aku ganti rugi? Oh, Setiap mobil ini harganya lebih dari 1 juta. Kalau digabung, nilainya puluhan juta. Kamu siapa? Bagaimana bisa beli mobil-mobil ini? Tidakkah kau dengar apa kata sekretarisku? Pendiri dan ketua Dream Group. Apa itu cukup untuk beli mobil-mobil ini? Kamu ketua Dream Group? Nggak mungkin. Dia nggak mungkin jadi ketua Dream Group.
Kenapa tidak? Soalnya aku tumbuh besar bareng dia. Aku terlalu kenal dia. Dia berasal dari keluarga miskin. Ibunya nggak tahan hidup susah dan kabur sama laki-laki lain, ninggalin bapaknya. Waktu sekolah, dia bahkan nggak sanggup beli makanan. Dia sembunyi di pojokan, makan nasi sama tempe semangit sama sayur asin. Kasihan lihat dia. Kadang aku bagiin martabak biar dia bisa ngerasain yang ada minyaknya. Terus, dia keterima di Tsinghua sama Universitas Peking, tapi nggak ada biaya kuliah. Dia terpaksa nangis dan masuk sekolah kejuruan. Orang kayak gitu, gimana mungkin jadi ketua Dream Group? Wenyan, kamu sendiri yang bilang, apa yang aku omongin bener. Yang kamu bilang itu bener. Dan justru karena kebaikan itu, bagi-bagi martabak sama aku dulu, aku udah bantu dan dukung kamu. Kasih kamu kontrak konstruksi, bikin kamu jadi kontraktor, bantu kamu jadi kaya. Tapi aku nggak nyangka setelah kamu kaya, kamu berubah. Kamu ninggalin teman lama dan jadi kaya tapi nggak baik hati. Sepertinya kamu nggak bisa menangani keberuntungan. Apa maksudmu? Kamu yang memberiku kontrak konstruksi dan menjadikanku kontraktor? Wah, dia sudah gila. Apa dia benar-benar mengira dirinya dewa yang maha kuasa? Baru saja kamu mengaku bahkan tidak mampu beli pancake. Gimana bisa memberi orang kontrak konstruksi? Betul, kayaknya dia cuma sombong aja. Dilihat dari manapun, dia nggak kelihatan kayak orang kaya. Apalagi jadi orang penting seperti ketua Dream Group. Hah, Wenyan, aku kasih kamu kesempatan. Lebih baik kamu cerita gimana caramu dapetin mobil-mobil ini. Kalau enggak jujur, aku telepon polisi sekarang juga. Nggak usah telepon polisi. Aku akan hentikan semua proyekmu sebentar lagi. Baru kamu percaya. Apa katamu? Kamu mau hentikan semua proyekku sekarang? Kamu akan tahu setelah aku telepon. Hentikan semua proyek Xiaomeng segera. Wenyan, kamu pikir bisa mengancamku? Kurasa dia terlalu larut dalam perannya. Dia benar-benar mengira dirinya kaya. Cukup, berhenti pamer. Kalau kau benar-benar membuat mereka marah, aku tak bisa membantumu. Kamu sebaiknya pergi sekarang. Jangan memperburuk keadaan. Meski aku kecewa pada mereka, aku senang. Karena kebaikanmu. Jika memungkinkan, aku ingin menikahimu. Nah, akhirnya ketahuan juga niat aslinya. Ada apa, Zhao Meigui? Oh, sederhana saja. Dia cuma pengemis. Kebetulan saat itu ibu angkat sedang mendesak Jing untuk segera menikah. Dalam keadaan terdesak, dia menyewa dia sebagai pacar sementara dengan 200. Tapi dia malah tergoda dengan uang dan ketampanan Jing dan ingin menjadikannya serius. Jadi dia mengarang semua kebohongan ini agar dirinya terlihat kaya. Agar Jing benar-benar menyukainya dan menikahinya. Sayang sekali kebohongannya terlalu besar dan terlalu jelas. Seharusnya dia berpikir, orang seperti apa ketua Dream Group itu? Jenius keuangan yang terkenal di seluruh negeri. Selebritas daftar orang kaya global, dikagumi oleh banyak bujangan kaya. Mengapa dia tertarik pada Jing? Benar, seseorang seperti ketua Dream Group pasti dikelilingi pria tampan. Mengapa dia datang ke tempat terpencil seperti ini dan mengaku pada kakakku? Kamu, si pembohong yang kutinggalkan, sangat licik dan tak tahu malu. Oh, dan kamu bilang akan menelepon untuk menghentikan semua proyekku. Mengapa masih sepi? Jangan khawatir. Sebentar lagi, kamu akan mendapatkan yang kamu inginkan. Benarkah? Tolong, berikan aku yang aku inginkan. Aku sudah menghasilkan begitu banyak uang, aku bosan dengannya. 3, 2, Halo? 1. Apa? Halo? Apa? Perusahaan konstruksi Dewang akan mengakhiri semua kerja sama proyek denganku? Bagaimana mungkin? Nah, Xiaomeng masih mau sombong di depanku kalau kamu itu kontraktor? Tidak mungkin, mustahil. Kamu selalu biasa-biasa saja. Bagaimana bisa kamu membuat perusahaan konstruksi Dewang menghentikan semua kerja sama denganku? Karena Zhang Dewang, pemilik perusahaan Dewang juga dibesarkan olehku. Sekarang mengerti? Apa Tuan Zhang Dewang juga dibesarkan olehmu? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Tuan Zhang adalah raja properti. Kamu klaim dia dibesarkan olehmu? Benar, berita bilang Tuan Zhang sudah lebih dari 60 tahun. Umurmu berapa? Baru 20-an. Apa yang membuatmu berhak membesarkan Tuan Zhang? Tepat sekali, dia pasti berbohong. Ya. Tapi dia baru saja menelepon. Menantu, benarkah grup Dewang memutus kerja sama denganmu? Ya. Oh iya, sayang, bukankah Zhang Tianjin dari Dewang itu kakak angkatmu? Itu kenalanmu, telepon dia. Oh iya, aku hampir lupa. Anak tertua grup Dewang adalah kakak angkatku. Aku akan telepon dia sekarang untuk konfirmasi.
Halo kakak angkat tersayang. Halo kakak angkat, ada apa? Ada orang di sini yang mengaku sebagai bos rahasia grup dewangmu dan bilang dia akan membuatmu mematikan usahaku. Aku menelepon untuk menanyakan hal ini. Apa? Ada yang bisa membuat grup dewang mematikan usahamu? Siapa yang berani sekali? Apa? Ada yang bisa menyuruh Dewang Group menutup usahamu? Siapa yang berani sekali? Dia dari kampungku. Dia pergi merantau dan jadi pengemis. Sekarang tiba-tiba dia bilang dia penolong ayahmu dan bisa menyuruhmu menutup usahaku. Aku nggak percaya dia, makanya aku nelpon buat nanya ke kamu. Keterlaluan. Orang gila mana yang berani merusak nama baik Dewang Group seperti ini? Awasi dia. Aku akan datang urus dia sekarang juga. Teruslah membual. Lihat nanti kamu bisa keluar dari masalah ini. Sayang, saudari angkatmu bilang apa? Saudari angkatku bilang nggak ada orang seperti itu. Dan dia akan kesini untuk membongkar dan mengurusnya. Wah, putri sulung Dewang Group akan datang ke kampung kita? Wah. Tentu saja, dia saudari angkatku. Kalau aku ada masalah, dia akan datang sendiri. Wah, menantuku yang hebat, pengaruhmu besar sekali. Hahaha. Wah, Dewang Group itu perusahaan konstruksi terbesar di provinsi kita. Kalau putri sulungnya datang ke kampung kita, mungkin kita bisa ngobrol sama dia dan dapat kerjaan. Hahaha. Oke, Nona Zhao pengaruhnya besar ya. Tolong kasih tahu kami nanti ya. Iya, tolong kasih tahu. Tenang saja, setelah saudari angkatku urusi penipu ini, aku akan kasih kalian semua kerjaan. Terima kasih, Nona Zhao. Wenyan, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Berlutut dan minta ampun sekarang. Kamu akan segera lihat siapa yang perlu berlutut dan minta ampun. Siapa yang berani menghina Dewang Grupku? Saudari, kamu datang. Saudari? Halo Nona. Kalian bodoh, minggir dari jalanku. Saudari, siapa donatur Dewang Group ini? Katakan. Dia itu dia. Kamu bilang kamu donatur Dewang Group dan mau menutup usaha saudari angkatku? Ada masalah? Aku adalah putri tertua Dewang Group dan calon penerusnya. Kenapa aku tidak tahu soal donatur apapun? Katakan, kamu penipu. Tadi sok berani sekali memanggil orang mengancamku. Kukira kamu benar-benar punya kuasa. Betul, sekarang saudari angkatku, penerus Dewang Group, sudah datang untuk membongkarmu. Kamu mau bilang apa? Putri tertua Dewang Group, dengan segala hormat, kamu tidak pantas bicara denganku. Pulang dan suruh ayahmu yang datang bicara denganku. Apa? Aku tidak pantas bicara denganmu? Aku harus memanggil ayahku? Ini keterlaluan, Zhang Fen, dia menghinamu. Betul. Dia penerus Dewang Group dan dia bilang kamu tidak pantas bicara dengannya. Dia gila. Kampungan, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Sekarang segera tampar dirimu sendiri dan minta maaf. Atas satu kata dariku, aku bisa pastikan kamu tidak punya tempat di provinsi Nan. Kamu akan membuatku tidak punya tempat? Baik, aku akan telepon seseorang sekarang dan tunjukkan siapa yang benar-benar tidak punya tempat. Zhang Dewang, kamu ada masalah. Datanglah ke desa Xiao. Sebentar lagi ayahmu akan datang untuk mengajarkanmu sopan santun. Apa? Kamu baru saja berbicara dengan ayahku lewat telepon? Tentu saja. Aku tidak tahan dengan penipuan ini lagi. Ayahku sedang di luar negeri sekarang. Ponselnya mati. Tidak mungkin menghubunginya. Bagaimana kamu bisa terus berpura-pura? Kami baru saja menelpon ketua. Tidak berhasil. Dia masih berpura-pura? Zhang Fen, teleponlah langsung di depannya dan ungkap penipuan ini. Baiklah, aku akan mengungkapnya. Perhatikan baik-baik. Aku akan menelpon ayahku sekarang. Dengar itu, penipu? Ponsel ayahku mati, tidak berfungsi. Teruslah berpura-pura. Lihat, saudari angkatku langsung mengungkapnya. Ada apa? Tidak bisa membual lagi. Menipu grup Dewang, patahkan kakinya dan masukkan dia ke penjara. Dengar itu, saatnya kamu melayani Nona Muda. Ketua! Aku berani siapapun mencoba. Apa, Wenyan? Kamu pikir beberapa penipu ini bisa melawan kita semua? Kamu harus tahu, ini desa Xiao, dengan tradisi yang sudah berusia 800 tahun. Tempat orang-orang tangguh, kamu tidak bisa membuat masalah di sini. Wenyan, jangan melawan mereka. Kamu tidak bisa menang di sini. Minta maaf kepada Nona Muda, dan aku akan minta bantuan kakak dan istrinya. Ayo.
Tidak mungkin. Aku tidak akan membantu penipu itu. Tepat sekali. Bahkan sekarang, Ajing, kamu masih mau membelanya? Aku tidak membelanya. Aku yang bawa dia ke sini. Aku tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Tolong, katakan pada nona muda bahwa Wen Yan mungkin hanya mencoba menjaga gengsi. Tapi dia bukan orang jahat. Aku akan suruh dia minta maaf, dan kemudian kamu bisa melepaskannya. Tolong, aku mohon padamu, tolong. Tidak perlu memohon pada mereka. Aku baik-baik saja. Bahkan sekarang, kamu masih keras kepala. Kamu tahu apa yang akan terjadi jika kamu membuat marah grup Dewang. Mereka benar-benar bisa menghancurkan hidupmu. Nak, kemari. Jangan khawatirkan dia. Dia sudah cukup mempermalukan kita. Ibu. Bibi, kamu akan segera melihat bahwa yang mempermalukan kamu dan keluargamu bukan aku, tapi Zhao Meng. Cukup. Gadis muda sepertimu dengan anggota tubuh dan tangan bisa membersihkan rumah dan bertahan hidup. Tapi kamu memilih menjadi pengemis dan pembohong. Bahkan setelah terbongkar, kamu masih tidak mau mengaku dan bicara omong kosong. Tepat sekali. Dan dia bilang aku yang mempermalukan. Aku punya grup Dewang di belakangku. Putri tertua grup Dewang adalah saudari angkatku. Bahkan di kota aku bisa melakukan apa saja. Dan dia bilang aku yang mempermalukan. Cukup bicara. Patahkan kakinya dan lempar dia ke penjara. Pukul dia, pukul dia. Pukul dia, pukul dia. Pukul dia. Semuanya berhenti. Semua berhenti. Bapak, apa yang kau lakukan di sini? Fen, apa yang kau lakukan di sini? Seseorang memfitnah grup Dewang kami dan mencoba mengganggu saudari angkatku. Aku datang untuk melihat siapa yang begitu buta. Ya, Bapak angkat. Saudari angkat datang untuk membelaku. Zhao Meng, kau juga di sini. Kau berada di bawah perlindungan grup Dewang. Siapa yang berani mengganggumu? Apakah mereka ingin mati? Bapak angkat, dia itu. Wen Yan, kau pengemis menyedihkan. Lihat, grup Dewang melindungiku. Dibandingkan denganku, kau lebih rendah dari semut. Tepat, dia membanggakan bisa membuat grup Dewang memutuskan pekerjaan istriku. Sekarang lihat dia, memalukan. Berhenti. Bapak angkat, ada apa? Zhang Dewang menyapa bos besar. Zhang Dewang menyapa sang bos besar. Zhang Dewang, apakah kesuksesan Dewang Group sudah membuatmu lupa diri? Bahkan anak buahmu pun suka menggigit orang. Tidak. Dewang Group dibesarkan oleh Anda, bos besar. Anda adalah orang tua kedua saya. Saya tidak akan pernah melupakan ini seumur hidup saya. Ayah, apa ayah ditipu? Apa yang ayah bicarakan? Diam, kamu tahu tidak? Orang yang kamu hina itu adalah bos besar yang melindungi kita? Minta maaf padanya sekarang. Masa sih? Siapa dia? Apa haknya melindungi ayah? Ayah, apa pikiran ayah sudah tidak waras? Betul, Pak. Dia cuma pekerja dari kampung saya. Sekarang dia bahkan jadi pengemis. Iya. Saya punya foto sebagai bukti. Ini ketua, lihat. Betul, dan dia mantan pacar suami saya. Suami saya putus karena dia tidak punya apa-apa. Diam, kalian anak-anak durhaka. Kalian dalam masalah besar. Ayah, kenapa? Ada apa hari ini? Kalian mau tahu ada apa? Baik, akan saya beritahu. Kalian tahu kenapa saya menjaganya? Kenapa saya kasih proyek? Iya, ayah bilang itu perintah dari bos besar misterius. Lalu kenapa kalian begitu bodoh? Tidak mungkin. Ayah, jangan-jangan bos besar misterius itu adalah dia? Benar. Nona Wen pernah berpesan padaku bahwa Zhao Meng adalah teman sekampungnya dan menyuruhku untuk menjaganya. Kalau tidak, aku akan menghadapi konsekuensinya. Itu sebabnya aku membantunya naik. Apa? Tidak mungkin, Pak. Dia yang menyuruhmu membantuku? Siapa dia? Berani-beraninya menyuruh-nyuruhmu. Diam. Dasar tidak tahu terima kasih, berani berkata kurang ajar kepada bos besar. Tidak, Pak. Aku sangat bodoh. Dia Wen Yan benar-benar seorang pengemis. Tidak punya kekuatan atau koneksi, Pak. Kalau tidak percaya, tanya siapa saja di sini. Mereka semua tahu latar belakangnya. Dia jatuh begitu rendah sampai mengemis di jalanan. Dia menyewakan dirinya seharga $200 untuk pulang bersama seseorang. Xiao Jingxing katakan, bukankah kamu menyewanya $200 untuk pulang merayakan tahun baru? Ini. Apa yang perlu disembunyikan? Apa kamu mau berbohong kepada ketua? Katakan. Ya. Ketua, Anda dengar sendiri. Adikku menyewanya 200 sehari. Mana mungkin dia seorang bos besar? Ya, Pak. Penipu ini gila. Dia bahkan mencoba menipu Anda.
Tangkap penipu ini. Ya, masukkan dia ke penjara. Tangkap dia. Diam. Kalian bodoh. Sudah ku bilang, Nyonya Wen itu bos besar. Berani-beraninya kalian menyinggungnya. Ayah, sadarlah. Jangan tertipu oleh penipu ini. Bagaimanapun aku lihat dia, tidak ada yang istimewa. Lagi pula ada banyak saksi di sini. Benar, Pak. Kami semua tumbuh besar bersamanya. Kami mengenalnya luar dalam. Kamu mengenal dia luar dalam? Ya, aku tumbuh besar bersamanya. Keluarganya dulu miskin sampai tak mampu beli makanan. Ibunya tak tahan kemiskinan dan kabur dengan orang lain. Uang sekolahnya didapat dari mengemis, satu keluarga demi satu keluarga. Masa orang seperti itu bisa jadi bos besar? Kalau dia bukan bos besar, menurutmu kenapa aku selalu kasih kamu proyek terbaik selama ini? Kenapa? Kenapa? Karena Presiden Wen berulang kali bilang padaku bahwa hubungan kalian istimewa dan meski kamu cuma segumpal lumpur, aku harus bantu kamu. Aku juga suruh fan-fan mendekatimu karena di belakangmu ada bos besar. Dia adalah penyelamat grup Dewang kita. Fan-fan, ingat nasihat ayah? Ingat. Aku ingat, ayah memang bilang begitu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kamu pikir tukang bersih-bersih hotel seperti kamu punya alasan buatku bantu? Masa benar dia? Siapa dia sebenarnya? Siapa dia? Dia adalah jenius keuangan dunia, pendiri Dream Group, Dewa Mobil Wen Yan. Apa? Dia adalah pendiri Dream Group, Dewa Mobil Wen Yan. Apa? Kamu Dewa Mobil Wen Yan? Sebenarnya, aku tidak ingin terlalu menonjol. Tapi sekarang sudah tidak mungkin lagi untuk menyembunyikannya. Kamu benar-benar Dewa Mobil Wen Yan, yang menguasai lebih dari 320 teknik mengemudi, yang sendirian melintasi Lop Nur, mengalahkan Raja Mobil Eropa Timur, dan menjadi legenda dalam semalam? Maaf, aku terlalu bersemangat. Benar, pemahamanku yang mendalam tentang kinerja otomotiflah yang membawaku menciptakan merek Rolls. Benar. Untuk waktu yang lama, teknologi pembuatan mobil asing melampaui kita. Itu membuat mobil domestik kita jadi bahan tertawaan. Sampai akhirnya Dewa Mobil muncul dan menciptakan Rolls, mengguncang dunia. Sejak saat itu, mobil domestik kita menjadi nomor 1 di dunia. Dan untuk itu, kita harus berterima kasih pada Dewa Mobil kita. Aku tak pernah menyangka kamu benar-benar Dewa Mobil. Aku tidak pernah menyangka kau benar-benar adalah Dewa Mobil. Benarkah? Dia benar-benar Dewa Mobil? Kalau begitu, hadiah $1 juta yang dia berikan padaku, apakah itu nyata? Menantu sayang, jadi rumah dan mobil yang kau berikan padaku itu nyata? Ya, tapi ibu tidak menginginkannya. Ibu mengembalikannya, jadi itu sudah tidak ada hubungannya dengan ibu. Menantu sayang, aku hanya bercanda tadi. Berikan lagi padaku dan akan kuterima. Aku akan sangat senang menerimanya. Hadiah $1 juta bukanlah sesuatu yang bisa kau minta begitu saja. Kesempatanmu sudah lewat, tidak akan ada lagi. Aku hanya bingung dengan apa yang mereka katakan. Anak baptis, kenapa kau tidak meminta maaf pada Nona Wen? Cepat! Apa? Ibu baptis? Ibu ingin aku meminta maaf padanya? Semuanya jangan tertipu. Aku sudah melihat siapa dia sebenarnya. Dia adalah seorang penipu. Apa kelemahannya? Kekurangan apa? Aku juga suka mobil. Pernah datang ke acara peluncuran mobil mewah. Lihat Dewa Mobil. Dewa Mobil selalu pakai topeng perak di depan umum, seperti dewa turun ke bumi. Iya, Dewa Mobil tidak pernah tunjukkan wajah asli karena penggemarnya sangat fanatik. Dia hindari sorotan. Tidak seperti dia yang mengaku-ngaku sebagai Dewa Mobil. Menurutku dia penipu. Iya, dia pasti penipu. Kalian ini bikin kesal. Ketua, kenapa? Ayah, kenapa ayah? Ketua kena serangan jantung. Ada yang bawa obat? Kayaknya obatnya ada di saku. Biar aku cek. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Ketua berangkat buru-buru. Pasti lupa bawa. Bawa ke rumah sakit. Cepat, tolong. Kakak angkat. Kau, aku ikut ya. Jaga baik-baik perempuan ini. Kalau ayahku kenapa-kenapa, nyawanya taruhannya. Siap, kakak angkat. Dengar itu, Wen Yan. Kalau ketua kenapa-kenapa, kau mati. Ya, nyawamu pun tidak akan cukup ganti ruginya. Kamu benar-benar tak mau belajar. Apa? Masih pura-pura? Tindakanmu terhadap ayah baptisku membuatnya kesulitan. Waktumu hampir habis, masih saja berakting. Zhao Meng, tak kusangka kau jadi sebodoh ini.
Apa kau lupa kalau Dewang sudah menghentikan proyek konstruksimu? Terus kenapa? Ayah baptisku tertipu olehmu, makanya dia memberi perintah itu. Saat dia sadar, dia akan mengembalikan dukungannya padaku. Nanti, giliranmu yang berakhir. Baiklah. Kalau begitu kita lihat siapa yang berakhir. Ayo pergi. Ya. Aku ingin main-main denganmu, tapi jadi terlalu rumit. Aku pergi dulu. Kalau kau butuh apa-apa, kau bisa selalu mencariku di Dream Group. Wenyan, benarkah kau dewa mobil dunia? Pentingkah apakah aku dewa mobil atau bukan? Ya, penting. Kenapa? Idolaku adalah dewa mobil, impian terbesarku adalah menikahinya. Impianmu menikahi dewa mobil, itu impian yang besar. Ya, memang agak tidak realistis. Tapi bahkan hanya berbicara dengannya, berfoto bersamanya, sudah membuatku sangat bahagia. Baiklah, kalau begitu kita foto-foto dulu. Sini, kamu yang ambil fotonya. Wenyan, kau benar-benar dewa mobil. Wenyan, kamu benar-benar dewa mobil. Kakak, dia penipu. Kok kamu masih percaya sama dia? Benar, kalau dia benar ketua Dream Group, kalau dia dewa mobil, masa dia tertarik sama kamu? Kamu pikir semua orang sama dangkal dan serahannya kayak kamu? Dangkal dan serakah? Aku ngelola 8.000 pekerja. Aku kontraktor. Kalau kamu hebat banget, tunjukin sesuatu yang nyata dong. Iya, tunjukin. Oh, Anyu sama Jingsing. Udah deh, jangan buang waktu sama si pembohong ini. Mending fokus ke masa depanku. Masa depan apaan? Kamu tahu, dari kecil aku selalu suka sama Ajing. Hari ini, kan ulang tahun ke-60 Ibu Baptis, aku mau lamar Ajing. Wah, bagus banget. Kebahagiaan double. Iya, Meigui, kamu sama kakakku cocok banget. Jadi kalian semua dukung aku? Pasti dong, punya kamu di keluarga itu kehormatan. Ibu Baptis, kamu nggak keberatan kan? Enggak, aku enggak. Tapi gimana dengan Ajing? Nggak mungkin, aku sama sekali nggak setuju. Xiao Jingsing, kamu sengaja ngelawan aku ya? Semua saudara udah setuju. Masalahmu apa sih? Pernikahanku aku yang putusin, persetujuan orang lain nggak penting. Beraninya, masa kamu beneran suka sama penipu sewa $200 itu? Beraninya kau tidak mungkin benar-benar suka sama penipu sewaan itu kan? Ya. Bahkan kalau aku tidak suka dia, aku tidak akan pernah menikahimu. Tidak. Kak, apa kau bodoh? Ayah Meigui itu bos batu bara. Keluarganya punya mobil dan rumah. Nikahi dia dan hidupmu akan nyaman. Wanita Wen ini cuma sampah yang sudah kubuang. Kau mau ditertawakan juga? Ya, aku juga tidak setuju kau menikahi penipu tak dikenal ini. Aku pilih Meigui sebagai menantuku. Oh, Ibu, Anda sangat bijaksana. Aku akan telepon ayahku sekarang dan siapkan hadiah pertunangan. Lalu aku akan kasih ibu, kakakku, dan istrinya masing-masing satu mobil. Oh, anakku yang baik. Kamu sangat dermawan. Ah, Ibu tentu saja. Setelah Ajing dan saya menikah, Ibu akan jadi ibu kandung saya. Maka tambang batu bara keluarga kami, rumah mewah kami, semuanya akan jadi milik Ibu. Ibu tinggal santai dan nikmati hidup saja. Bagus-bagus, pernikahan ini sudah pasti. Lihat, sebagus apapun kebohonganmu, pria yang kau suka akhirnya akan jadi milikku. Kamu benar-benar pecundang. Pecundang? Kamu pikir punya tambang batu bara membuatmu kaya dan penting? Ya, betul. Kenapa? Kamu iri cemburu? Percaya tidak, aku bisa buat ayahmu datang ke sini dan minta maaf padaku secara langsung. Apa? Kamu bisa buat ayahku datang ke sini dan minta maaf padamu? Dia gila ya? Ayah Meigui itu bos tambang terkenal. Ngapain dia minta maaf sama dia? Orang gila ini, lepaskan anjingnya. Kalau dia terus begini, aku sendiri yang akan pukul dia. Jangan. Karena dia sudah berani berbohong sampai segini, aku akan ikuti saja. Barusan kamu bilang bisa buat ayahku datang dan minta maaf padamu secara langsung. Baik, aku akan telepon dia sekarang juga dan suruh dia datang ke sini. Mari kita lihat, dia minta maaf padamu atau malah membunuhmu. Aku akan telepon dia sekarang dan menyuruhnya datang. Kita lihat apakah dia akan minta maaf padamu atau malah menyuruh orang membunuhmu. Presiden Zhao cukup investasikan beberapa juta saja untuk film itu. Kamu benar-benar mau aku investasi?
Tentu saja, katanya, siapa yang dapat investasi lebih banyak, dialah yang jadi pemeran utama wanita. Film ini bisa bikin aku terkenal. Halo sayang, ada apa? Ayah. 2 hal. Pertama, hari ini aku melamar ke keluarga ibu angkat. Mereka semua setuju. Kedua, ada wanita gila yang tidak hanya menginginkan pria yang kucintai, tapi juga bilang bisa membuat ayah minta maaf padanya secara langsung. Apa berani-beraninya ada yang mau merebut pria yang sama dengan anakku dan mau minta aku minta maaf padanya? Tunggu di sana, aku akan segera ke sana. Biar kulihat siapa orang sinting ini. Akan kusuruh lempar dia ke lubang batu bara. Baik. Ada apa? Bapak kenapa marah sekali? Investasi bukan tidak mungkin. Kamu siapkan kamar untuk kami dan beritahu nomornya padaku. Setelah urusan ini selesai, kita bicarakan investasinya. Benarkah? Terima kasih, Bapak. Ayo pergi, saatnya mengubur seseorang. Tunggu, ayahku akan segera datang. Kita lihat bagaimana dia minta maaf padamu. Aku akan menunggu. Dia bilang ayahnya punya tambang batu bara kan? Ya, Ketua. Telepon kepala Biro Pengelolaan Batubara, suruh dia datang ke sini. Kita lihat apa yang sebenarnya bisa dilakukan si Zhao ini. Baik. Tidak mungkin. Kamu bilang apa? Kamu bisa menyuruh kepala Biro Pengelolaan Batubara datang ke sini? Iya, memang kenapa? Kamu ngaco ya? Kamu tahu kepala Biro Pengelolaan Batubara itu orang seperti apa? Bahkan dengan 3 tambang batu bara, ayahku saja tidak pantas duduk semeja dengannya. Kamu pikir kamu siapa? Kurasa dia tidak tahu apa-apa tentang Biro Pengelolaan Batubara. Semua orang tahu bos batubara itu kaya. Tapi hanya yang paling elit di antara mereka yang bisa bicara dengan kepala Biro Pengelolaan Batubara. Pengemis yang bahkan tidak mampu beli sepeda mau punya koneksi ke sana, apalagi menyuruh dia datang ke sini. Benar sekali. Aku sudah 60 tahun, belum pernah lihat orang yang begitu kurang ajar. Dia bisa ngomong apa saja, tanpa malu sama sekali. Sekarang aku paham, kamu cuma berbohong. Kamu sebaiknya pergi. Ayah Zhao Megui itu tukang jagal, dia kejam. Begitu dia sampai, kamu tidak akan bisa pergi. Aku tadinya mau pergi, tapi sekarang aku rasa kamu pria yang baik. Aku akan tinggal dan melindungimu. Aku akan menikahimu. Lupakan saja. Kalau begini, keluargaku tidak akan setuju. Tidak apa, nanti semua orang akan tahu siapa diriku yang sebenarnya. Ketua, Kepala Biro Pengelolaan Batubara bilang dia akan segera datang. Kepala Biro Pengelolaan Batubara bilang dia akan segera datang. Apa? Kamu benar-benar menghubungi kepala Biro Pengelolaan Batubara? Dia benar-benar datang? Masa sih? Kita aja nggak tahu nomornya. Kok dia bisa? Ah, tentu saja aku tahu itu palsu. Aku cuma mengolok-oloknya. Betul. Hari ini kita akan buka kedok penipu ini dan memasukkannya ke penjara. Ya, hari ini dia akan tahu rasanya mencari masalah. Lihat apa yang sudah kamu perbuat. Kamu malah memperburuk keadaan. Jangan khawatir, hari ini akan jadi momen kejayaanmu. Semua yang mengejek, meragukan, dan menindasmu akan segera menyesali kebutaan mereka. Oh, semuanya lihat nggak? Begitulah cara si orang tak berguna ini menipu pria. Uang 1 sen pun nggak punya, tapi mulut besar. Pria manapun yang tertipu olehmu pasti buta. Betul, aku buta sampai tertipu olehnya. Untungnya aku cepat-cepat putus dengannya. Cuman nggak nyangka dia malah mendekati kakakku. Ngomong-ngomong, kamu suka mobil jenis apa? Aku suka mobil jenis apa? Maksudmu apa? Mobil apa yang kamu suka? Aku akan memberikannya untukmu. Sudahlah, bukankah mereka sudah cukup menertawakanmu? Ada hal-hal yang harus kamu percayai. Bagaimana kalau terjadi keajaiban? Katakan kamu suka mobil apa? Mungkin aku bisa memberikannya untukmu. Aku suka mobil sport. Oke, aku akan berikan kamu mobil sport, telepon, dan minta antar mobil sport mewah. Ya. Tolong, berhenti. Aku bahkan nggak bisa nyetir. Nggak apa-apa, aku yang nyetir. Aku akan ajak kamu jalan-jalan. Siapa yang berani mengganggu anakku dan menyuruhku minta maaf? Siapa yang berani mengganggu putriku dan menyuruhku minta maaf? Ayah. Putriku sayang. Ayah, akhirnya ayah datang. Siapa yang berani mengganggu putriku dan mau aku minta maaf? Presiden Zhao. Oh, Presiden Zhao. Kita kan sebentar lagi jadi keluarga. Panggil saja keluarga. Ya, keluarga. Siapa yang banyak omong mengganggu putriku dan mau mengajari aku? Ayah, dia itu. Presiden Zhao, Bapak kenal dia?
Masa aku kenal orang yang tidak berarti seperti dia? Aku tidak kenal dia. Dia berani bilang, satu telepon bisa bikin bapak datang dan minta maaf padanya. Kamu pikir bisa membuatku minta maaf padamu? Ya, aku bilang begitu. Terus? Nah, aku sudah di sini. Kalau aku tidak minta maaf, bagaimana? Aku yakin kamu akan minta maaf padaku, tapi aku tidak akan menerimanya. Apa? Aku minta maaf padamu, dan kamu tidak mau menerimanya? Ya. Nah, aku di sini. Kalau aku tidak minta maaf, apa yang bisa kamu lakukan? Kalau kamu tidak bisa berbuat apa-apa, maka aku yang akan mulai berbuat sesuatu padamu. Ayah, dia juga bilang bisa membawa kepala biro pengelolaan batubara ke sini. Apa? Dia bisa membawa kepala biro pengelolaan batubara? Kamu terlalu berlebihan sampai tidak tahu diri. Bapak Wen, 2 mobil yang Anda minta sudah ada di sini. Silakan dilihat. Wenyan, ini Ayo pilih satu, lihat yang mana yang kamu suka. Benarkah? Mobilnya sudah di sini. Masa sih bohong? Ayo pilih. Apa? Mau kabur? Sudah kubilang hari ini kau akan minta maaf padaku. Tapi pertama-tama, biar aku belikan suamiku mobil dulu. Oke? Masih juga berbohong? Aku akan bunuh kau hari ini. Jangan-jangan ayah, tunggu. Dia menghinamu dan menantangku. Buat apa disimpan? Ah, bukankah kucing bermain-main dulu dengan tikusnya sebelum memakannya? Wanita ini pamer di depan pria yang kucintai, bilang harus belikan dia mobil sport. Dia mungkin menyewa 2 mobil ini biar terlihat hebat. Aku akan lihat dia menjalankannya dan mempermalukan dirinya sendiri sepenuhnya. Baiklah, aku ikuti katamu. Untuk sementara aku tidak akan sentuh dia. Ayo. Lihat yang mana yang kamu suka. Wenyan, kamu serius? Tentu saja. Kurasa yang putih lebih cocok untukmu, lebih cantik. Oke, kalau begitu cepat ambilkan kontrak pembelian, biar dia beli. Nona, apakah Anda butuh kontrak pembelian? Mbak butuh kontrak pembelian? Ya, tentu saja. Kalau dia beli mobil untuk diberikan, mana bisa tanpa kontrak? Benar kan, pembohong? Kamu bilang mau beli mobil untuk diberikan, kan? Ya, berikan kontraknya. Ya. Setelah tanda tangan kontrak dan bayar, kami bisa berikan kuncinya. Oke. Bayar berapa? Pembayaran penuh 1,28 juta. Cicilan pertama 310.000. Tidak usah, saya bayar lunas. Kartu atau tunai? Tunai. Kebetulan saya bawa. Kalian berdua ambil uang tunai 1,28 juta dari mobil untuk bayar. Ya. Apa? Kamu bilang ada uang tunai 1,28 juta di mobil itu? Kamu bohong. Orang macam apa yang menyimpan uang jutaan di mobil? Apa dia pikir dia orang terkaya di dunia? Katak dalam tempurung. Tidak tahu apa itu kekayaan sejati. Baiklah, kalau begitu saya lihat apakah kamu benar-benar punya uang sebanyak itu. Kalau dia bisa keluarkan uang sebanyak itu, saya akan berlutut dan memanggilnya nenek. Zhao Meng, kamu yang bilang begitu. Sebaiknya kamu berlutut. Baik, kalau kamu punya uangnya, saya akan berlutut. Tapi kalau tidak... Kalau saya tidak punya, saya akan lakukan apapun yang kamu mau. Baik, kalau tidak, kamu akan berlutut dan menggonggong seperti anjing. Lalu pergi dari desa ini dan berhenti mempermalukan kami. Bos, uangnya sudah kami ambil. Ah? Bos, uangnya sudah kami dapat. Oke, biarkan mereka menghitungnya. $10.000, $20.000, $30.000. Dia benar-benar punya uang sebanyak itu? Aku belum pernah punya sebanyak itu seumur hidupku. $180.000. Bagaimana mungkin? Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Ini pasti palsu. Seseorang seperti dia hanya menghasilkan 3.500 sebulan. Tidak mungkin dia bisa menghasilkan uang sebanyak itu seumur hidupnya. Benar, ini palsu, benar-benar palsu. 126, tepatnya 1,8 juta. Nona, jangan percaya dia. Dia cuma pengemis. Bagaimana mungkin dia punya uang sebanyak itu? Uang itu palsu, pasti palsu. Ya, benar-benar palsu. Jangan khawatir, kami bawa detektor uang palsu. Kami bisa periksa. Kakak, ambil detektornya dari mobil. Percayalah padaku.
Asli. Apa asli? Ini asli, dia benar-benar punya uang sebanyak itu. Benar, dia benar-benar punya uang sebanyak itu. Mungkinkah dia orang penting? Nanti juga kamu tahu kalau dia penting atau tidak. Uangnya sudah beres. Kamu bisa kasih kuncinya, mobilnya boleh tinggal. Ya, bos. Ini untukmu. Wenyan, kamu benar-benar kasih aku mobil? Tentu, masa aku bercanda soal ini? Tidak. Ambil, sekarang kamu bisa bawa mobil sport impianmu. Tapi aku nggak bisa nyetir. Gak apa-apa, aku akan antar kamu ke kota. Nanti aku kirim kamu ke sekolah mengemudi. Oke, Wenyan, terima kasih. Zhao Ming, kamu bilang apa tadi? Kalau aku bisa tunjukkan uangnya, kamu akan berlutut dan panggil aku nenek. Apa istimewanya? Cuma sekitar 1 juta. Aset dan rekening bangku totalnya puluhan juta. Uangmu yang sedikit itu bukan apa-apa. Ngapain aku harus berlutut ke kamu? Betul, uang sedikit aja, udah sok pamer. Jadi kamu memang sengaja mau ingkar janji? Memang kenapa kalau iya? Mau ngapain kamu? Oh iya, kamu juga bilang akan ada bos batu bara yang datang minta maaf ke kamu. Dia bawa preman sendiri. Coba aja suruh dia minta maaf kalau kamu berani. Kamu sudah puas bersenang-senang. Sekarang waktunya kita selesaikan urusan. Kau sudah bersenang-senang. Sekarang waktunya kita selesaikan urusan ini. Selesaikan denganku, aku tetap bilang kau tidak layak. Apa? Aku tidak layak? Kau nyaris cuma bisa kumpulkan 1 juta. Yang bisa kutunjukkan padamu akan membuatmu terpukau. Sungguh, tunjukkan. Aku ingin lihat apa yang bisa membuatku terpukau. Kamu bilang kenal kepala dinas pengelolaan batubara. Bukannya mau telepon dia? Dia di mana? Kenapa sudah selesai membual? Iya, kenapa dia belum datang juga? Coba periksa. Baik. Ketua marah. Kenapa kamu belum sampai juga? Cepatlah. Dia di pintu masuk desa. Segera sampai. Apa aku baru saja mendengarnya? Dia bicara ke kepala dinas pengelolaan batubara seperti itu? Menyuruh-nyuruh dia? Posisi apa kepala dinas pengelolaan batubara itu? Banyak orang kaya hormat padanya. Dan dia bicara seperti itu padanya. Kalau dia benar-benar ada di sini, dia akan membunuhnya. Kurasa dia cuma memanfaatkannya sebagai kedok. Gimana kalau begini? Kita bawa dia ke kepala dinas. Kalau dia melihat kita, dia akan anggap kita setia, kan? Iya, kalau kita tangkap penipu yang merusak reputasinya ini, dia akan menghargai kita. Mungkin dia bahkan akan memberiku 2 tambang lagi, lalu kita akan jadi kaya. Hahaha, sekarang tangkap para penipu yang berpura-pura penting ini. Siapa berani sentuh dia? Siapa yang berani menyentuhnya? Ini siapa? Ada siapa lagi di sini? Who's the Presiden Who? Ayah. Presiden Hu itu siapa? Oh, dia kepala biro pengelolaan batubara. Dia benar-benar menelepon Presiden Hu? Tidak mungkin. Orang seperti dia mungkin menelepon Presiden Hu? Pasti dia tidak meneleponnya. Bagaimana mungkin seorang pengemis yang kubuang bisa menelepon Presiden Hu yang terkenal itu? Hu Changshan memberi salam kepada Ketua Wen. Hu Changshan, akhirnya kau datang. Saya langsung bergegas ke sini secepatnya begitu dengar Ketua Wen memanggil. Boleh saya tahu, ada apa? Kau kenal dia? Zhao Jinshan, dia pemilik tambang di bawah asosiasi kami. Ada apa, Ketua Wen? Dia bilang dia punya tambang batu bara, kaya dan berkuasa. Bawa 2 orang laki-laki untuk memukulku dan ingin aku mati. Menurutmu apa yang harus kulakukan? Apa? Zhao Jinshan, kau berani mengancam Ketua Wen yang sangat saya hormati? Apa, Zhao Jinshan, kau berani mengancam Ketua Wen yang sangat saya hormati? Dia itu ketua. Kamu siapa? Bodoh, mata buta, kau bahkan tidak kenal Ketua Wen. Tidak kenal, mata saya buta. Tolong, Presiden, perkenalkan dia. Kalau saya perkenalkan, kau bisa mati ketakutan. Ketua Wen adalah ketua Dream Group, grup nomor 1 di provinsi Nan kami. Dia adalah legenda keuangan yang dikenal di seluruh dunia dan pendiri Rolls, merek mobil terkenal pertama di dunia. Dia juga master mengemudi top dunia, dijuluki Dewa Mobil. Dia itu ketua Dream Group. Kalau gitu, apa yang dia katakan tadi benar? Masa sih? Dia cuma pekerja dari desa kami. Masa dia bisa jadi orang terkenal seperti itu? Iya, Presiden Hu. Dia cuma pengemis. Masa ketua Dream Group bisa mengemis di jalanan? Sudah saya bilang, uangku kebanyakan dan ingin membantu beberapa orang. Jadi saya pura-pura jadi pengemis untuk melihat siapa yang baik dan berbelas kasih, lalu membantu mereka mengubah nasib. Hari itu saya lihat kamu berjalan ke arah saya, tapi Zhao Meng takut saya minta pinjam uang, jadi dia menghindar. Benar kan? Jadi kamu benar-benar pura-pura jadi pengemis?
Memangnya kenapa? Kamu pikir aku penipu? Apa untungnya aku pura-pura kaya di depanmu? Aku kira kamu baru saja ditinggalkan Xiao Anyu dan sekarang mau menipu Xiao Jingxing dengan pura-pura kaya. Omong kosong, Ketua Wen dikenal di seluruh dunia. Banyak orang terkenal menganggap diri mereka muridnya. Apa dia perlu berpura-pura di depan kalian orang kampung ini? Presiden Hu, jangan-jangan Bapak salah orang, mungkin mereka cuma mirip. Omong kosong, tanya begitu. Kamu tahu hubunganku dengan Ketua Wen. Tanpa Ketua Wen, aku tidak akan berada di posisiku sekarang. Bertahun-tahun lalu, industri batubara di Provinsi Nan sedang terpuruk. Semua orang tahu pegunungan di Provinsi Nan kaya akan batubara. Tapi kami kekurangan peralatan canggih untuk eksplorasi dan penambangan. Ketua Wen mencarikan ilmuwan untuk kami, menyuruh mereka menciptakannya secara gratis. Begitulah seluruh industri batubara Provinsi Nan bisa sampai seperti sekarang. Menurutmu, aku mungkin salah mengenali orang yang memberikan nafkah hidupku? Aku sangat bodoh. Aku telah berbuat salah pada Ketua Wen. Aku bersujud untuk minta maaf. Dan kamu bersujud dan minta maaf pada Ketua Wen. Oh, Ketua Wen. Walaupun kamu sudah minta maaf dengan tulus, bukan berarti aku memaafkanmu. Karena kamu minta maaf hanya karena aku berkuasa. Yang aku inginkan adalah kamu bersikap baik pada orang biasa. Paham? Hu Changshan. Ya. Ayah dan anak perempuan Zhao ini menggunakan kekayaannya untuk menindas orang lain. Tarik kembali tambangnya. Iya. Tidak, Ketua Wen. Aku salah. Aku salah. Tidak. Tolong, jangan. Tidak, kumohon, jangan. Ketua Wen, saya salah. Saya salah. Kamu masih belum mengerti aku. Aku baik hati pada yang baik, tapi aku pendendam pada yang berbuat salah. Kamu sudah berbuat salah, jadi kamu pantas menerima ini. Zhao Jinshan keluar. Apa kamu mau membuat Ketua Wen semakin marah? Baik-baik, aku pergi. Aku pergi sekarang. Katakan, bagaimana kamu ingin mati? Kamu benar-benar ketua Dream Group? Dari awal, semua yang kukatakan adalah benar. Tapi kamu, dengan kesombonganmu, tidak percaya sepatah kata pun. Kamu pikir orang kaya pasti boros dan dikelilingi kerumunan? Tapi itu tidak benar. Kebanyakan orang kaya yang sukses membangun kekayaan mereka melalui kerja keras dan ketekunan. Mereka tahu betapa sulitnya menghasilkan uang dan mereka menghargai karakter. Tapi di matamu, mereka semua boros dan kejam. Sekarang kamu mengerti? Jadi benar kamu yang memberiku proyek-proyek itu dan membuatku sukses? Zhang Dewang sudah memberitahumu. Tanpa aku, menurutmu kamu bisa dapat dukungan dari grup Dewang? Jadi itu benar. Kalau Xiao Wen benar-benar pendiri Dream Group, wajar kalau grup Dewang mendengarkannya. Aku tak pernah menyangka Xiao Wen akan sepenting ini. Aku tahu kamu, Wen Yan, punya ambisi dan ingin sukses. Kamu berhasil kerja keras membuahkan hasil. Selamat! Tak perlu ucapkan selamat padaku, karena mulai hari ini, aku akan menyuruh grup Dewang mengambil kembali segalanya darimu. Kamu bisa kembali jadi cleaning service di hotel. Tidak, Wen Yan. Tidak, Ketua Wen. Kita kan satu kampung. Tidak. Kita kan tumbuh besar bersama. Keluar. Tidak, Wen Yan. Tidak, Ketua Wen. Kami dari desa yang sama. Tidak. Kami tumbuh bersama. Keluar. Keluar. Bodoh buta yang tak tahu terima kasih. Aku sudah membantunya, malah dia berbalik melawanku. Benar, bertemu Ketua Wen adalah kehormatan baginya, tapi dia tidak menghargainya. Orang bodoh ya tetap bodoh. Ketua Wen, bisakah kita masih... Masih apa? Oh, putus denganmu itu cuma salah paham. Kamu juga keluar. Oh, kan kamu yang putus dengan Xiao Wen. Sekarang mau balikan lagi. Sekarang Xiao Wen suka sama kakakmu, Ajing. Benar kan Xiao Wen? Kalau dia mau sama aku nikah sama dia. Benarkah? Oh Ajing, ya mau. Wen Yan, kamu benar-benar dewa mobil? Kamu masih tidak percaya? Bukan tidak percaya. Aku cuma merasa seperti sedang bermimpi. Soalnya dewa mobil selalu jadi idolaku. Aku tidak pernah menyangka bisa bertemu langsung dengannya. Dan, ya ampun, apakah ini benar terjadi padaku? Jangan berterima kasih pada surga. Berterima kasihlah pada kebaikanmu sendiri. Uang tidak ada nilai sebenarnya. Kebaikanlah yang benar-benar menyentuh hati orang. Aku benar-benar bisa menikahimu? Tentu saja. Saat semua orang menentangku, hanya kamu yang mendukungku. Saat itulah aku memutuskan akan memberimu pernikahan termegah dan kebahagiaan seumur hidup. Ayo pergi. Ayo kita naik mobil yang kuberikan padamu. Pergi memilih jas yang kamu suka. Yang lainnya pulang saja. Ayo. Ibu, bagaimana denganku? Lihat betapa bahagianya kakakmu.